Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tadi udah istirahat ngapain aja? Makan. Berarti udah bertenaga ya buat pelajaran hari ini. Insya Allah. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya. Siapa yang mau hadir hari ini? Awi kenapa nggak hadir? Awi tadi katanya izin ada nikahan keponakan. Oh, saya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tunjuk satu orang untuk bacain doa ya. Ibu mau Ana deh. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara membuat skenario film. Sebelum itu Ibu mau tanya, di sini ada yang cita-citanya mau jadi scriptwriter nggak? Bagus. Oh bagus. Aku lebih ke yang syutingnya aja sih. Oh, jadi talent ya? Iya. Oke. Bagus deh jadi talent. Semoga nanti kamu bisa benar-benar jadi artis ya, Pak. Amin. Nah, di sini kita bakal cari tahu apa sih itu skenario. Nah, jadi isi skenario ini tuh kayak rencana atau gambaran dasar yang terperinci tentang suatu situasi atau kejadian. Nah, kalau misalkan di film itu tuh biasanya skenario itu ada dialog, adegan, sama petunjuk buat si pemain dan kru filmnya tuh nanti gimana sih dan harus melakukan apa. Nah, terus dalam proses pembuatan skenario itu tuh ada 3 aktor penting yang harus banget ada dalam pembuatan skenario. Yang pertama itu ada penulis skenario pasti, yang kedua itu ada sutradara, dan yang ketiga itu ada editor. Kenapa sih sutradara sama editor bisa masuk ke pembuatan naskah padahal kan mereka nggak begitu berperan penting di pembuatan naskah. Nah, di sini tuh penulis skenario tuh bertugas untuk menentukan premis cerita sama karakter dan alur si ceritanya. Terus si penulis skenario juga harus bisa bikin dialog, adegan, sama deskripsi visual. Nah, selain itu si penulis skenario itu tuh harus bisa menyelesaikan naskah yang sesuai sama visi dari si sutradara dan maksudnya dari tim produksi. Nah, makanya kenapa tadi sutradara masuk ke dalam list tokoh penting yang wajib ada dalam pembuatan skenario. Nah, terus yang keempat itu ada melakukan revisi skenario berdasarkan feedback dari sutradara dan produser. Nah, terus kalau sutradara ngapain sih di proses produksi, di proses pembuatan pembuatan skenario. Nah, di sini tuh sutradara tuh bertugas buat kayak ngasih arahan harus kayak gimana aja sih naskahnya itu disesuaikan dengan visi dan juga artis dari si filmnya. Nah, yang kedua itu gimana cara dia menentukan setiap adegan yang bisa divisualisasikan kayak blocking, sinematografi atau tone. Nah, terus yang ketiga itu menentukan perubahan atau revisi skenario, dan yang keempat itu mengawasi acting dan mengucapkan dialog. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya ke Andre. Kalau menurut Andre, boleh HP-nya disimpan dulu karena lagi kelas ya. Nah, dulu ya. Tadi itu peran sutradara di pembuatan skenario itu apa? Sutradara itu kalau nggak salah dia tuh mengatur semua alur dan rancangan produksi film, yang meliputi tadi ada editor, ada segala macam lah itu. Dan dia yang bertanggung buat aturan segalanya, dan dia tuh bakal jadi patokannya dari semua proses produksi, dari praproduksi, produksi sama pasca produksi. Begitu. Betul, bisa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada editor. Nah, di sini tuh editor bertugas untuk menyesuaikan struktur cerita berdasarkan hasil syuting supaya nanti si filmnya itu sesuai sama
kesalahan atau kayak hal-hal di luar skenario dan hasil pengambilan gambar. Nah terus selain itu editor juga bertugas untuk memberikan untuk bekerja sama si sutradara supaya bisa menentukan hasil akhir film yang sesuai sama skenario. Nah terus gimana sih cara kita untuk mendapatkan sebuah ide buat menulis skenario? Nah di sini tuh ada beberapa langkah untuk mendapatkan ide dari ide buat kita bikin skenario. Yang pertama itu ada membaca buku atau nonton film. Di sini ada yang suka baca buku atau nonton film nggak? Orang yang bilang suka. Nonton apa? Tasya. Disney. Oh, Disney. Oh, bagus apa? Nonton Avengers. Oh, wow. Bagus ya film-filmnya. Terus di sini kita juga bisa brainstorm ide sama orang lain. Ya kalian diskusi nih mau membahas, mau bikin yang temanya kayak gimana. Terus habis itu kita juga bisa mengamati sekitar. Misal sekarang nih kita lagi kelas, kita amati nih di sekeliling kita ada hal-hal yang aneh nggak yang bisa dijadiin film. Misal tuh kayak Andra tuh yang dari tadi sampai terus, atau siapa ya? Atau Zara nih yang lagi nulis apa tuh? Terus di sini juga ada mind mapping. Terus setelah itu kita juga bisa berimajinasi atau berhayal. Di sini ada yang suka menghayal nggak? Menghayal jadi apa? Aku saya jadi idol K-pop terkenal itu. Keren banget. Itu kayaknya kalau difilmin bagus deh. Bakal banyak bagus. Nah terus setelah itu ada riset dan mencari inspirasi dari karya lain. Misalnya tadi Hasya suka nonton Disney, kita bisa nih cari referensi dari Disney. Oh kita mau bikin kayak Disney, tapi kita inovasiin kayak gimana. Nah terus terakhir nih kita juga bisa mengingat pengalaman hidup. Ada nggak pengalaman hidup kalian yang paling berkesan yang benar-benar kayak, aduh kenapa sih kejadian di hidup aku kayak gini? Nah itu juga bisa dijadiin film. Terus di sini ada logline dan sinopsis. Tahu nggak bedanya logline atau sinopsis itu apa? Oh, oke, jadi kasih tahu ya. Nah, jadi logline itu kayak penjabaran dari premis karya. Biasanya tuh berisi 3 sampai 4 kalimat dan logline itu harus bisa sesingkat mungkin. Tapi isinya tuh udah mencakup garis besar ceritanya. Nah, di kalimat pertama logline itu biasanya menceritakan tentang si karakternya. Terus kalau di kalimat kedua biasanya itu tuh kayak motivasi dan cara si karakter itu buat mencapai tujuan. Nah di kalimat ketiga itu biasanya tentang menjelaskan tantangan dan hambatan. Dan di kalimat terakhir itu biasanya kayak gimana sih cara karakter utama itu bisa menghadapi tantangan. Nah selanjutnya itu ada sinopsis. Kalau sinopsis itu biasanya keseluruhan dari si ceritanya, kayak dari awal sampai akhir ceritanya kayak gimana tapi dibikin versi singkat. Nah biasanya itu berisi maksimalnya tuh 1 paragraf dan itu tuh minimalnya itu 1 paragraf dan maksimalnya itu bisa sampai 1 halaman. Nah kalau kalian tahu logline itu kayak gimana, contohnya itu kayak ini nih, logline dari film Naruto. Di sini premisnya tuh cuman kayak seorang bocah ninja berkekuatan siluman domba ekor 9 yang bercita-cita jadi pemimpin desa. Nah dari sini tuh kita udah tahu karakternya siapa dan keinginan dia tuh untuk menjadi apa gitu. Sedangkan kalau misalkan sinopsis, biasanya sinopsis itu isinya panjang. Kayak kalau kalian baca buku di belakang bukunya itu biasa suka ada cerita-cerita kayak itu apa ya, gambaran singkat dari si ceritanya. Nah itu sama sinopsis kayak gitu. Nah terus di sini ada cara membuat logline. Nah kalau kita mau bikin premis atau logline, kita harus cari tahu dulu siapa nih yang karakter yang kita bikin, terus dia sukanya apa, dia takutnya apa, dan kayak hal-hal yang membuat dia sedih atau membuat suasananya kurang mendukung itu apa. Nah, terus setelah itu kita buat nih tujuannya kayak gimana. Nah diusahakan si tujuan dari karakter itu harus susah supaya ceritanya lebih menarik. Nah terus di sini kita harus buat tujuan yang bertentangan dengan kepribadian karakter. Nah terus setelah itu kita bakal belajar membuat skenario. Nah kalau membuat skenario itu biasanya ada struktur 3 babak, di mana struktur 3 babak itu babak pertamanya berisi awal cerita atau pengenalan.
yang mau membacakan kesimpulannya nggak? Atau apa sih yang kalian ingat dari hasil pembelajaran yang tadi? Salah satunya aja nggak apa-apa. Siapa? Anak gimana? Dari itu sampai itu ada pembuatan skenario, ada penulis, ada sutradara, terus ada editor. Kemudian cara mencari ide buat bikin skenario itu ada bisa dari baca buku atau film, terus filosofi, terus pengalaman hidup dan maksudnya. Juga ada outline, kayak penjabaran dari premisnya. Kemudian sinopsis itu lebih ke ringkasan keseluruhan juga. Seperti itu. Betul, bagus banget ya kesimpulan dari anak dan teman bisa menjabarkan apa yang tadi apa yang tadi dijelaskan. Nah, untuk pertemuan berikutnya ibu mau minta kalian buat bikin premis dan